Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi di hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan kesempatan yang luar biasa buat kita untuk dapat menjalani kehidupan kita di hari ini. Mari sebelum kita lebih jauh, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam hidup kami sampai saat ini. Kami sadar sungguh bahwa kalau kami ada di saat ini, semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan kembali mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh memberi pengertian buat kami sehingga kami mampu memaknai apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan buat kami di hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui ayat-ayat firman Tuhan ini saya ingin memberikan judul hidup yang berbeda. Di ayat yang ke-20 tadi, di sana dengan tegas dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Ada satu penegasan di mana melalui kebenaran firman Tuhan ini kita disadarkan bahwa sesungguhnya kita adalah warga kerajaan surga. Saudara, menjadi penduduk Indonesia itu berarti kita adalah warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki persamaan hak dan kewajiban, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, bekerja dengan perlakuan yang adil dan layak, menyampaikan pendapat, mendapatkan pendidikan dan sebagainya.
Namun kita tidak boleh mengabaikan kewajiban kita, yaitu taat kepada hukum. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yang mana Alkitab menyatakan bahwa kita memiliki status sebagai warga kerajaan sorga. Saudara-saudara, meskipun saat ini kita masih hidup dan tinggal di dunia ini, tetapi status kita adalah warga kerajaan surga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya hal ini kita perlu sadari dengan baik. Sebagai warga kerajaan surga, sesungguhnya hidup kita pun dibingkai dengan aturan-aturan surgawi. Aturan-aturan surgawi di sini adalah aturan-aturan firman Tuhan. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa kewajiban kita sebagai warga negara itu adalah taat kepada hukum yang berlaku di negara itu. Nah, kalau kita adalah warga kerajaan sorga, maka tentu kita juga harus taat kepada hukum-hukum sorga, hukum-hukum kebenaran Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi Tuhan juga mau agar supaya hidup kita benar-benar dapat memiliki hidup sesuai dengan hukum surgawi. Mengapa demikian, saudara? Karena dengan hal inilah hidup kita menjadi berbeda dengan kehidupan orang lain yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbeda dari dunia, tetapi saudara-saudara bukan dalam pengertian seakan-akan kita mengabaikan ya aturan-aturan yang berlaku juga di negara kita ini. Dan saya percaya, saudara, sejauh yang kita pahami atau saya pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketentuan-ketentuan firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan, ya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang ke-5, ya, kalau kita perhatikan di sana Galatia pasal yang ke-5 itu, saudara-saudara, di sana dijelaskan terkait dengan buah roh itu. Ayat 23 dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hukum di negara ini pun, hukum yang ada di bumi ini pun tidak ada yang bertentangan dengan hal itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita memahami dengan baik, ya, Tuhan mau kita hidup berbeda, ya. Kita tidak boleh sama dengan orang-orang dunia ini, ya. Dan itu jelas sekali ditegaskan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 12
Ayat yang kedua dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan itu, saudara-saudara. Hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Ya, dunia ini adalah tempat sementara. Kita hanya tinggal sementara di dunia ini. Alkitab menegaskan 70 tahun. Ya, saudara-saudara, mungkin kita bisa hidup lebih dari 70 tahun. Tetapi itulah waktu yang ditentukan oleh Tuhan, ya, untuk kita bisa tinggal di tengah-tengah dunia ini dalam menjalani kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita menyadari akan hal ini, ya. Kita harus belajar untuk hidup berbeda, ya. Kita harus belajar untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Saudara, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya? Ya, saudara, untuk hidup kita ini supaya bisa berbeda dengan dunia ini, ya, tentu Alkitab yang mengajarkannya, ya. Dikatakan di ayat yang pertama, kalau kita baca Roma pasal 12 itu, ya, jelas sekali di sana menyatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu, ya. Artinya hidup kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk menyerahkan hidup kita ini, ya, kepada Tuhan, supaya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan membimbing hidup kita menjalani kehidupan ini, ya, atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, meskipun saya tahu bahwa ada konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ya, kita berbeda dengan orang-orang dunia. Saudara, mungkin orang akan berkata, oh, ini orang ini aneh, ya. Mungkin ada yang berkata kepada kita, wah, kita ini sok suci, ya, saudara-saudara. Bahkan mungkin ada orang yang tidak lagi mau berteman dengan kita, menjauh dari hidup kita, saudara. Saudara, apapun konsekuensi yang harus kita hadapi, kita harus siap, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Memang firman Tuhan juga sudah memberikan banyak contoh, ya, bahwa ketika kita menjalani hidup di dalam alur kebenaran firman Tuhan, ya, pasti banyak orang yang tidak suka. Di dunia ini, saudara, ya, banyak orang tidak suka kalau, ya, hidupnya itu pada jalur yang benar, ya. Orang lebih banyak senang untuk berjalan menurut yang dia pandang baik dan menyenangkan, ya. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar, ya,
Karena kita tidak akan bisa hidup berbeda kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang terjadi adalah kita akan kompromi terus, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, semakin kita mempersekutukan hidup kita dengan Tuhan, ya. Karena itulah cara untuk kita bisa menikmati hidup yang berbeda. Tuhan yang akan menolong kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk hidup berbeda dibandingkan dengan orang-orang dunia. Saudara, warga kerajaan sorga memang sangat bertolak belakang dengan kehidupan di dunia ini. Ya, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Ya, baik melalui perbuatan-perbuatan kita, tetapi juga melalui pikiran kita, saudara. Allah sangat menghargai kehidupan kita bila kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar dapat mempersembahkan kehidupan kita di bawah otoritas firman, ya. Saudara, oleh sebab itu sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan itu menyadari tentang status kita sebagai warga kerajaan surga. Artinya, saudara, kalau kita sadar bahwa kita ini warga kerajaan surga, ya, artinya adalah bahwa Yesus itu sebagai raja kita. Yesus itu yang harus memerintah di dalam hati kita. Yesus itu yang harus kita puji, kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau hal ini dapat terjadi atau kita lakukan dalam hidup kita, saudara, maka Tuhan akan senang dengan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah warga kerajaan sorga, saudara, dia punya ciri dalam menjalani hidup ini. Apa cirinya? Hidupnya selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Inilah yang membuat hidup kita menjadi berbeda. Dan tetapi saudara, saya yakin dan percaya dengan sungguh bahwa ketika kita berani bersikap seperti ini, maka Tuhan pasti akan membela hidup kita. Tuhan pasti akan membela firman-Nya. Itu sebabnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk bisa benar-benar menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak firman-Nya. Pagi hari ini, sebelum kita menjalani semua aktivitas kita, firman Tuhan ini datang buat kita, menyadarkan kita dimanapun kita berada, mungkin di kantor, mungkin di tempat kerja yang lain, di perusahaan, di tempat usaha, di pasar, dalam komunitas kita, dimanapun kita berada. Ingat, saya dan saudara adalah warga kerajaan surga. Kita patut, kita wajib hidup berbeda di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan buat kami, di mana hari ini Tuhan izinkan kami untuk dapat kembali menikmati hari yang baru dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan berkati. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami rindu hari ini kami benar-benar dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Bapa, sadarkan kami Tuhan bahwa kami ini adalah warga kerajaan surga. Kami wajib hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kendati kami masih ada di dunia ini, tapi kami mau
biarlah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami benar-benar terpelihara di dalam kekuatan kuasa-Mu, sehingga kami mampu mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-umat-Mu dalam semua aktivitasnya hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa tolong dan campur tangan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami persembahkan permohonan doa kami, dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.